nama saya Sharon dari kelas 85 nomor absen 26. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang saya pilih pada kali ini adalah mobil. Pertama-tama saya akan memberitahukan tentang data-data kecelakaan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang cara menghitung min dan juga modus. Jadi inilah data dari tahun 2008 sampai tahun 2022 tentang pejalan kaki, pesepeda, motor, dan juga mobil. Lalu ada angkutan umum. Bagaimana sih cara menghitung min pada mobil? Kali ini saya akan memberitahukan cara untuk mobil ya yang saya pilih. Menghitung min kecelakaan mobil itu adalah kita tambahkan dulu semuanya lalu dibagi dengan 15 karena itu tahunnya dari 2008 sampai tahun 2022 itu kan ada 15. Nah, lalu setelah kita jumlahkan semua keluar deh hasilnya 11.270 lalu dibagi dengan 15. Jadi hasilnya adalah 751,3. Gampang bukan? Lalu modus kecelakaan mobil. Modus itu adalah nilai yang paling tertinggi. Karena ini itu datanya juga sudah diurutkan, maka kita cari aja mana ya nilai yang paling tertinggi, dan ketika kita temukan ada di tahun 2013. Berikut adalah diagram garis dari seluruh kecelakaan dan juga dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022. Nah, kalau yang ini adalah diagram batang khusus untuk kecelakaan mobil dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022. Saya membuat prediksi seperti itu ya. Di tahun 2023 menurut saya kalau ketika saya menganalisa diagram kecelakaan mobil, ketika saya lihat itu kecelakaan yang paling banyak itu di tahun 2011. Dan dari tahun 2008 sampai tahun 2018 kalau saya lihat itu kecelakaannya naik turun. Jadi kayak gak menentu sih. Kadang ada yang tiba-tiba melonjak, kadang tiba-tiba juga turun banget, drastis banget. Sedangkan di tahun 2019 sampai tahun 2022 itu kecelakaannya agak-agak stabil gitu. Maksudnya agak-agak stabil itu kayak kurang lebih sama. Jadi segini terus naik lagi, terus agak turunnya sedikit-sedikit, naiknya juga sedikit-sedikit. Dan kalau saya prediksikan dari analisa saya yang itu tadi, mungkin di tahun 2023 otomatis kan dunia pasti makin canggih ya. Nah, ketika dunia itu makin canggih, teknologi mobil, teknologi kendaraan juga akan dibuat sesistematis mungkin, jadi kecelakaan juga kecil terjadinya. Dan juga pastinya SDM itu juga akan semakin meningkat. Otomatis pengetahuan manusia terhadap kecelakaan, terhadap peraturan-peraturan lalu lintas pastinya juga mengerti lebih banyak. Otomatis kecelakaannya juga semakin dikit. Tapi kalau misalnya di tahun 2023 manusia tetap melanggar, manusia tidak mengikuti peraturan dan semakin menjadi-jadi, maka otomatis data kecelakaannya juga akan semakin meningkat. Keputusan dari kecelakaan yang tadi data-datanya itu kalau saya lihat angkutan umum itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan mobil, pesepeda dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya sendiri kenapa sih angkutan umum itu lebih sedikit? Kalau misal kayak Gojek, Grab, atau mungkin Bemo dan lain sebagainya, itu kan juga termasuk angkutan umum. Kalau dari analisis saya sih karena biasanya angkutan umum seperti perusahaan-perusahaan besar kayak seperti Gojek pastinya juga sebelum sopirnya Gojek itu mengendarai, sebelumnya pasti perusahaan-perusahaan itu akan
mengecek dulu kendaraan-kendaraannya seperti mobil, motor. Terus juga pastinya orang-orang supirnya itu pasti juga orang-orang pilihan. Jadinya tidak asal-asalan, tidak mungkin mengonsumsi narkoba dan lain sebagainya yang sehingga menyebabkan kecelakaan. Kalau menurut saya seperti itu. Kesimpulan saya adalah mari kita berhati-hati saat kita berkendara, saat kita menjadi penumpang juga kita harus pakai seatbelt. Kalau misal kita di depan dan lain sebagainya, please atuhi peraturan agar juga kecelakaan semakin menurun dan juga kita negara Indonesia bisa semakin maju dan maju lagi. Jadi aku sekarang lagi nyetir mobil. Buat apa kamu bawa kamera? Video, Bu, untuk masuk YouTube. Astaga, jangan sambil video. Nanti bisa ketubruk lah. Oke, Bu. Iya, Bu. Sekarang SIM sudah ada, STNK juga sudah ada. Berarti sekarang tinggal berangkat aja. Let's go. Tunggu. Kamu pakai sabuk pengaman dulu. Jangan berangkat dulu. Kita itu harus pakai sabuk pengaman ketika mengendarai mobil. Maupun penumpang juga harus pakai sabuk pengaman. Oh iya ya, aduh. Iya. Oke, aku pakai sabuk pengaman, Bu. Oke. Oh ya, itu bensin, oli, semuanya sudah full kan? Sudah dicek kan semuanya? Nah, setelah itu, kamu kan sudah pakai sabuk pengaman. Kamu baru boleh berangkat. 2,000 years later. Jadi, kalau semisal kamu itu mau berbelok, jangan kamu langsung belok gitu. Kamu harus pakai righting dulu. Dulu ya? Oh, gitu. Oke, Bu. Kamu kira ini balapan mobil atau apa? Jangan balap-balap. Nanti bisa kecelakaan loh. Astaga. Oh, oke, Bu. 5 minutes later. Aduh, lampu merah lagi. Ya ampun. Itu rasanya nggak ada orang deh. Aku terobos aja lampu merahnya. Astaga, kamu jangan nerobos lampu merah dong. Nanti kalau kecelakaan gimana? Tapi loh, Bu, banyak sepeda motor dan juga mobil itu menerobos lampu merah. Memangnya kenapa kok saya nggak boleh? Ya kamu jangan ikut-ikut dong. Seharusnya kendaraan-kendaraan itu nggak boleh nerobos lampu merah karena melanggar rambu-rambu lalu lintas dan bisa menyebabkan kecelakaan, bahkan korban jiwa. Kita sebagai generasi muda itu harus menaati peraturan lalu lintas untuk memajukan negara kita Indonesia agar sedikit juga kecelakaan yang terjadi. Jadi solusinya adalah kita itu harus menaati peraturan lalu lintas. Janganlah kita langgar seperti tidak menggunakan HP ketika kita mengendarai mobil. Terus juga kita tidak boleh untuk melanggar-langgar seperti kalau misalnya kita itu berbelok harus righting dulu. Ketika kalau garisnya itu bukan putus-putus tapi garisnya langsung kayak full gitu, kita nggak boleh belok, itu namanya melanggar lalu lintas. Jadi kenapa sih kita harus berbuat seperti itu? Agar kita juga mengurangi data kecelakaan.